Assalamualaikum ya Aba Abdillah, Assalamualaikum ya Abna Rasulillah, Assalamualaikum ya khiyaratallahi wa abna khiyaratih, Assalamualaikum ya abna Amiril Mu'minin wa abna Sayyidil Wasiyyin, Assalamualaikum ya abna Fatimah Sayyidati Nisa'il Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para pemirsa Safinah TV yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merenungkan kembali peristiwa-peristiwa yang penting, khususnya peristiwa kesyahidan daripada cucunda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Husain alaihissalam yang syahid di Karbala. Dan insya Allah di dalam pertemuan kita kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai masalah revolusi Imam Husain dan dampaknya bagi dunia Islam. Revolusi Imam Husain alaihissalam dianggap sebagai salah satu peristiwa sejarah paling penting yang berkontribusi terhadap perumusan revolusi sejarah yang meletus di berbagai tempat dari semenjak tragedi Al-Karbala sampai hari ini dan kemudian. Dan juga revolusi ini merangkai garis politik madhab Ahlul Bait alaihimussalam, begitu pula Islam pada umumnya. Dampak revolusi Imam Husain yang pertama dan yang paling utama adalah munculnya, bangkitnya kembali dimensi emosional dan ruh syahadah. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Kufah di zaman itu dan masyarakat umat Islam secara umum di zaman itu memiliki kemunduran yang sangat drastis dalam masalah keyakinan terhadap Ahlul Bait alaihimussalam, dalam masalah keyakinan terhadap haknya Ahlul Bait alaihimussalam, dan juga terjadinya dualitas dalam masalah pemikiran mereka dan kontradiksi antara pandangan mereka dengan amaliyah mereka dan kediaman mereka atau sikap diam mereka terhadap kezaliman yang merajalela di zaman itu, dan hilangnya emosional dan ruh syahadah untuk membela kebenaran pada saat itu telah menyebabkan peristiwa yang memilukan, yakni syahadah Imam Husain di Karbala. Tentunya kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat Kufah pada saat itu tidak lepas daripada peran para penguasa zalim dalam menekan, menawarkan, dalam menekan dengan nyawa, dengan kesengsaraan, dengan siksaan, dan juga dengan tawaran yang menggiurkan supaya mereka berbalik dari keberpihakan mereka kepada Al-Husain alaihissalam. Tentunya pada saat itu semakin terpuruk jiwa emosional dan jiwa syahadah, jiwa kesyahidan daripada atau pembelaan daripada kebenaran dari pihak masyarakat Kufah pada umumnya, dan ruh syahadah mereka sangat lemah. Rasa takut mereka saking besarnya sehingga tidak mampu untuk bisa membela Al-Husain alaihissalam, sehingga menjadikan Al-Husain pada saat itu harus mengorbankan nyawa sucinya di padang yang tandus, padang Karbala. Tetapi kesyahidan Al-Husain justru dengan kesyahidan, dengan darahnya Al-Husain telah membangkitkan rasa emosional dan telah membangkitkan ruh syahadah masyarakat Kufah pada saat itu.
bangkitnya kaum Tawabin, bangkitnya gerakan Mukhtar Thaqafi, bangkitnya Zaid bin Ali, bangkitnya masyarakat Madinah pada saat itu, bangkitnya sampai hancurnya kezaliman Bani Umayyah pada saat itu, dan juga zaman-zaman setelahnya, bahkan di zaman sekarang ini. Dan akan kedatang pun kita akan bisa melihat bahwa apa? Bahwa ruh emosional untuk menggapai syahadah dikarenakan revolusioner Imam Hussein pada saat itu telah terpatri dalam jiwa-jiwa orang mukmin dan para pengikut Ahlul Bait alaihimussalam, sehingga tidak dikenal bagi para pengikut Ahlul Bait alaihimussalam seseorang yang dimana dia merasa aman, merasa terlindungi di dalam kezaliman dan di dalam ketidakadilan. Dia akan berontak untuk melawan ketidakadilan dan membela keadilan. Ruhu syahadah di sini terpatri di setiap zaman bagi para penggerak membela bangsanya, membela umatnya, membela agamanya, membela mazhabnya yang kita lihat sepanjang jalan dan sepanjang sejarah. Artinya, ruhu syahadah, pengorbanan emosional umat Islam pada umumnya, yang dimotor, yang digerakkan oleh Al-Husain, itu akan tetap hidup dan tidak akan pernah mati. Dampak kedua, kalau kita lihat dari sisi struktur politik masyarakat Islam, baik di zaman itu, zaman sekarang ataupun kemudian, bahwa revolusi Al-Husain alaihissalam telah berkontribusi, bahkan telah memberikan sepenuhnya, membangun struktur emosional jiwa umat Islam umumnya dan juga para pengikut Ahlul Bait khususnya, membangkitkan hati nurani mereka untuk membangkitkan pemikiran revolusioner dan politik dan struktur politik masyarakat yang sehat di berbagai wilayah umat Islam, dan mendorong partisipasi umat yang menentukan jalan Islam dalam membentuk nasib politiknya. Hal ini dapat ditujukan pada dua gagasan dasar yang diangkat di dalam tragedi ataupun kesyahidan Al-Husain di Karbala. Pertama, munculnya oposisi revolusioner terhadap segala bentuk rezim kezaliman, segala bentuk rezim penindasan. Di zaman itu adalah Yazid bin Muawiyah dengan menjalankan segala kebijakan penindasan, penyalahgunaan kekuasaan, membungkam segala suara-suara penolakan kebijakannya yang bertentangan, tentunya kebijakan mereka yang bertentangan dengan Islam dan sunnah Rasulullah, melalui pembunuhan sesama muslim, penghancuran, penyerangan umat Islam, penghalalan nyawa umat Islam, penyerangan Ka'bah, dan segala kebijakan yang dimana khilaf syar'i, bahkan khilaf atau bertolak belakang dengan jiwa seorang insan dan manusia. Pada saat itu umat Rasul membutuhkan seseorang untuk membangkitkan kesadaran Islam dalam menentang situasi yang tidak dan sangat tidak normal ini, dan memerintahkan apa yang benar dan melarang kejahatan apapun konsekuensinya. Imam Hussein alaihissalam bersuara dan memberikan pelajaran sejarah kepada umat ini dan memerintahkan apa yang benar dan melarang apa yang salah, meskipun harga dari hal itu adalah nyawa. Al-Husain alaihissalam berbicara kepada Al-Hur bin Yazid Ar-Riyahi, "Man ra'a sultanan jairan mustahillan li hurumillah nakithan li ahdillah
mukhalifan li sunnati Rasulillah ya'malu fi ibadillah bil ithmi wal udwan thumma lam yughayyir biqaulin wala fi'lin kana haqiqan ala Allah an yudkhilahu madkhalah. Barang siapa yang melihat seseorang penguasa yang zalim, yang membolehkan yang dilarang oleh Allah dan melanggar ketetapan Allah dan melanggar sunnah nabinya dan bertindak terhadap hamba-hambanya dengan kezaliman dan dosa dan permusuhan, kemudian ia tidak mengubah mereka dengan tindakan atau perkataannya, adalah hak Allah untuk membiarkan dia memasuki kondisi demikian, terzalimi. Bahkan ketika mereka masuk neraka, mereka tidak bisa berhujah lagi. Kenapa saya terzalimi? Karena mereka tidak bertindak. Inilah sebuah sikap yang buruk yang dipandang oleh Imam Hussein, yang dipandang oleh Islam, bahwa seseorang yang diam di dalam menghadapi suatu kezaliman itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Imam Hussein melanjutkan, وَقَدْ عَلِمْتُ أَنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ قَدْ لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ وتولوا عن طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستعثروا بالفيء وحلوا الحرام الله وحرموا حلاله وإني أحق بهذا الأمر لقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Kita bisa melihat bahwa waqad alimtum, bahwa engkau sudah mengetahui anna haula'il qaum qad lazimu ta'ata syaitan, bahwa mereka itu telah menjadikan dirinya untuk taat kepada syaitan. Ya, ini siapa syaitan? Bukan syaitan jin di sini. Syaitan adalah seorang yang zalim, seseorang yang zalim, seorang yang lalim. Itu adalah syaitan. Syaitan minal jin wal ins, dan meninggalkan ketaatan kepada yang maha kuasa. Mereka menunjukkan kerusakan, membatalkan ketetapan aturan Allah, merampas harta rakyat umat Islam, menghalalkan apa yang dilarang Tuhan dan mengharamkan apa yang Tuhan halalkan, dan saya lebih berhak mengubahnya, menggantikannya. Siapa orang zalim tersebut? Karena kekerabatan saya, kata Imam Hussein, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, Imam Hussein telah menyatakan sikap politiknya kepada umat Islam pada saat itu adalah al-hur. Tetapi ini menjadi pesan bagi seluruh umat Islam sampai detik ini. Bahwa apa? Bahwa Imam Hussein, bahwa pandangan Islam yang diwakili dengan lisan suci Imam Hussein, bahwa Islam tidak boleh berada dalam kezaliman orang-orang zalim dan ridha dengan mereka, karena ridha dengan mereka adalah taat kepada syaitan. Dan wajib untuk bertindak, wajib untuk menjalankan apa yang harus dijalankan, yakni melawan mereka dan membela yang haknya siapa? Ahlul Bait alaihi wassalam. Ini adalah sikap politik. Sikap politik di dalam Islam. Sikap politik di dalam Islam ini menjadi pesan penting, yang dimana hal ini terpancar terhadap umat Islam. Sampai detik ini kita bisa melihat bahwa khusus, ini pada umumnya umat Islam dan khususnya pengikut Ahlul Bait alaihimussalam, tidak akan pernah diam ketika melihat kezaliman, tidak akan pernah membisu ketika melihat kezaliman, tidak akan pernah lari ketika melihat kezaliman. Dia harus bertindak, dan dia akan bertindak, dan dia akan selalu bertindak untuk melawan kezaliman tersebut. Itu menjadi ciri khas daripada umat Islam, ciri khas daripada khususnya pengikut Ahlul Bait alaihimussalam dalam masalah ini. Ketika kita melihat kezaliman di zaman sekarang, kezaliman para
penguasa-penguasa dunia yang dimana menindas, salah satunya adalah menindas saudara kita di Palestina, maka tidak ada jalan lain bagi pengikut Ahlul Bait alaihissalam dan juga bagi umat Islam pada umumnya harus bertindak, tidak boleh diam. Inilah menjadi pesan dan yang dijalankan juga oleh umat Islam. Ini sebuah dampak terhadap pandangan politik, membela kebenaran dan melawan kezaliman. Karena dalam masalah ini, pandangan politik Al-Husain alaihissalam sebagai perwakilan dari pandangan Islam menjadi sesuatu hal yang tidak pernah padam. Kenapa? Karena inna liqatlil Husain alaihissalam hararah fi qulubil mu'minin la tabrud abada. Sungguhnya inilah pandangan dan madrasah Al-Husain ini dimiliki oleh orang-orang mukmin. Dalam hati orang mukmin selalu hangat, selalu panas. La tabrub ada, tidak akan pernah padam. Akan terus berjalan, akan terus membela keadilan dan melawan kezaliman. Ini adalah sikap politik dan dampaknya sampai detik ini demikian. Akan diragukan ketika dia seorang mengaku muslim, seorang mengaku pengikut Ahlul Bait, ketika dia diam melihat kezaliman, ketika dia bahkan kalau dia membela kezaliman, maka akan diragukan dia seorang muslim atau dia seorang pengikut Ahlul Bait. Yang hal yang kedua, dalam melihat garis politik, pandangan Al-Husain alaihissalam adalah hak kepemimpinan. Hak kepemimpinan di dalam ummah. Tidak ada keraguan bahwa Ahlul Bait alaihissalam memiliki hak yang sah untuk memimpin umat. Dan hak ini tidak muncul hanya karena Ahlul Bait alaihissalam memiliki keutamaan sebagai Ahlul Bait nubuwah, sebagai sumber risalah, yang paling mengetahui, yang paling berilmu, yang paling sempurna ruhnya, yang paling suci, yang paling jauh dari segala kemaksiatan, yang paling dekat dengan segala ketaatan. Tetapi karena Rasulullah SAW sendirilah yang menetapkan kepemimpinan umat. Dalam suasana yang penuh dengan penipuan, ketakutan, dan pengabaian terhadap hak Ahlul Bait di zaman itu, terhadap imamah, kepemimpinan umat, Imam Husain menghadapi dan mengatasi situasi ini melalui konfrontasi dengan mengumumkan hak imamahnya dan kepemimpinannya, menghubungi basisnya dan orang-orang yang setia kepadanya di Kufah, serta dengan penolakan tegas bagi Bai'at bin Muawiyah, dari Bai'at bin Muawiyah, dari Bai'at Yazid bin Muawiyah. Dalam pidatonya kepada Walid bin Uqbah, gubernur Madinah, mengatakan, "Ayyuhal amir, inna ahlul baitin nubuwah wa ma'dinul risalah wa mukhtalaful malaikah wa bina fatahallah wa bina khatamallah wa Yazid rajulun fasiq syaribul khamri qatilun nafsi al-muharramah mu'lin bil fisq wa mithli la yubayi'u mithlah ayyuna ahaqqu bil bai'ah wal khilafah." Imam Husain berkata, "Wahai Amir Madinah, kami adalah Ahlul Bait Nubuwah, sumber risalah berbagai malaikat. Melalui kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan petunjuk, dan melalui kami Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakannya. Sedangkan Yazid adalah seorang pendusta, seorang pendosa, seorang yang tidak bermoral, seorang yang peminum khamar, seorang pembunuh jiwa-jiwa yang tidak berdosa, seorang memperlihatkan perbuatan maksiat dan pesta pora, dan orang yang seperti saya tidak mungkin berjanji setia kepada seorang sepertinya. Maka di antara kita yang lebih berhak dengan bai'at, maka mana di antara kita yang lebih berhak dengan bai'at dan khilafah?" Al-Husain di sisi lain, bahkan kalau kita melihat Al-Hasan, kakaknya Al-Husain, sebagai seorang imam ketika al-sulh dengan Bani Umayyah pada saat itu, ada bertanya dari Abu Sa'id, bertanya kepada Al-Hasan alaihissalam,
Mengapa kau berdamai? Kau adalah seorang imam. Imam Hasan berkata, Al-Hasan wal Husain imaman, qama wa qa'ada. Artinya, Imam Hasan mengatakan, Imam Hasan ataupun Imam Husain, baik dia berkuasa ataupun tidak berkuasa, baik dia diam ataupun dia bangkit, dia adalah imam yang memiliki hak wilayah, yang memiliki hak kepemimpinan. Imam Husain ketika menuliskan surat kepada orang-orang Kufah, membalas surat kepada orang-orang Kufah mengatakan, Minal Husain ibni Ali ilal mala'i minal muslimin wal mu'minin fala amri mal imamu illa al-hakim bil kitab al-qa'im bil qist ad-da'inu bid-din al-haq al-habisu nafsah ala dhatillah wassalam. Dari Husain bin Ali kepada para pembesar muslimin dan mukminin, demi jiwaku aku bersumpah bukanlah imam kecuali itu adalah hakim dan pemimpin dalam melaksanakan kitab Allah dan pemimpin dalam melaksanakan keadilan dan beragama dengan agama yang hak dan menjaga hawa nafsunya dan mewakafkan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hakul wilayah, haknya kepemimpinan diumumkan oleh Imam Husain. Ini merupakan suatu pandangan politik Imam Husain dalam masalah ini, yang dimana pandangan ini menjadi tercermin dari dinul Islam itu sendiri, yang dimana al-Islam bukan hanya mengurusi masalah pribadi, bukan hanya mengurusi masalah ritual saja, bukan hanya mengurusi masalah yang kecil, tetapi Islam justru mengurusi masalah ummah, masalah masyarakat, masalah negara, dan masalah-masalah yang lebih besar daripada itu. Oleh sebab itu, kelaziman pada saat itu umat memiliki seorang pemimpin, memiliki seorang imam, memiliki seorang wali, dimanapun dan kapanpun. Ini adalah pandangan politik yang dimana Imam Husain pada saat itu adalah memberikan pengajaran kepada kita, dan athar yang ada atau efek yang sampai detik ini dan dampak yang kita lihat pada saat ini, kita akan lihat bahwa umat Islam pada umumnya dan pengikut Ahlul Bait pada khususnya melihat agama, melihat madhab, dan melihat umat dan melihat agama itu bukan hanya masalah-masalah yang sifatnya ritual. Padanya adalah pemimpin, padanya adanya seorang qaid, padanya ada seorang yang bisa mengarahkan perjalanan umat ini dalam membela kebenaran melawan kezaliman. Yazid di zaman itu tidak terbatas Yazid hanya di zaman Imam Husain. Di zaman sekarang pun ada Yazid. Di zaman yang akan datang pun ada Yazid. Yang dimana orang zalim di setiap zaman ada. Maka pada saat itu pemimpin Islam pada saat itu harus tetap ada. Pemimpin yang memiliki wilayah pada saat itu harus tetap ada di setiap zaman. Untuk apa? Untuk membimbing umat dan membawa umat, melindungi umat dari kezaliman dan dari penindasan orang-orang yang zalim, dari Yazid di zaman sekarang dan juga di zaman yang akan datang. Dengan pandangan Al-Husain alaihi salam bisa memberikan kepada kita khususnya mengikut Ahlul Bait alaihi salam dan umumnya umat Islam bisa melihat bahwa kesyahidan Al-Husain alaihi salam telah membangkitkan umat Islam kepada Islam yang memiliki kepemimpinan, yang memiliki seorang wali, yang memiliki seseorang yang membimbing umatnya menuju jalan membela kebenaran, membela keadilan, dan melawan kezaliman. Wa saya'lamul ladzina zalamu ay munqalibin yanqalibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائي عليك مني جميعا سلام الله أبدا
ما بقيت فبكي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.